kami dari kelompok Satu. Nah, di sini kami akan mereview film tentang Sexy Killer dan Alangkah lucunya negeri ini. Tapi sebelumnya perkenalkan, aku Putri Puspita, Aku Nahara, aku Anissa. aku Fitri, dan aku Kusmi. Selamat Menyaksikan. Halo guys. Hai. Lagi ngapain? Hai. Ih, aku baru nonton film. Kalian mau nonton film nggak? Film apa? Film Sexy Killer. Kalian udah lihat? Udah. Wah. Film Sexy Killer ini itu loh udah film lama. Cuma aku baru nonton sekarang sih. Pol. Oh iya? Iya, filmnya itu tahun 2015 yang dibintangi oleh Dendi Laksono dan teman-temannya itu penggarapnya. Jadi itu ceritanya awal mulanya itu dia mengangkat isu terkait kesehatan lingkungan yang ada di pertambangan batubara. Terus awal filmnya dibuka dengan adegan pasangan bulan madu. Wow. Terus udah gitu. Tadi kan awal film kan dibuka dengan itu ya adegan yang pasangan bulan madu itu. Terus kita melihat, Pusita, sini. Kalian lagi ngapain? Kamu lagi dengerin cerita. Kita lagi cerita film Putri. Film apa? Judulnya Sexy Killer. Oh iya, aku udah nonton itu, yang Sexy Killer itu, yang sedang beredar di masyarakat itu enggak sih? Iya, yang isu Ya tambang kemarin tuh aku batubara tuh itu. udah nonton, terus yang katanya para pemimpin-pemimpin Iya. itu enggak sih? Iya, itu yang isu-isu lingkungan itu loh. Karena di sekitar pertambangan dan PLTU itu kan dijelaskan begitu nyata. Iya. Begitu enggak sih? Wow. Iya itu guys. Dan Kalian udah nonton semua? Udah Masa? sih. Coba Iya sih. ceritain gimana. Satu kan? Jadi karena pertambangan itu, jadi di sekitar rumah-rumah masyarakat di sana tuh kayak tanahnya pada retak, kayak gitu kan. Ada yang tanahnya longsor juga, dan apa ya, air bersihnya itu udah kayak udah nggak bersih lagi gitu. Krisis air bersih ya Iya sih ibaratnya. benar itu. Oh, Soalnya kan batubara itu ya Di sana juga tuh tidak hanya krisis lingkungan, tapi juga ada berkaitan dengan nyawa masyarakat juga. Nah, contohnya itu kebanggaan bekas tambang. Nah, itu kan kalau bekas tambang itu kan nanti kalau bercemar ke air atau apa kan bisa berakibat fatal ke ini kan, ke tubuh orang yang berkonsumsi air itu kan. soalnya kan air bisa untuk diminum juga kan. Iya, kan kasihan kalau ada penyebaran tambang kayak gitu kan kasihan masyarakat yang di sana nggak bisa ini konsumsi air dengan benar dengan air. dan dapat melahap nyawa penduduk banyak Iya. kan. Kalau aku nonton juga gitu sih. Iya, kalau berkelanjutan kan itu bisa membahayakan semua masyarakat yang tinggal di situ. Iya, betul. Dan tuh di film ini tuh banyak orang yang pas setelah mereka nonton film ini itu tuh mereka kaget dengan fakta-fakta yang terjadinya ini apa sih di balik pembangunan Kalimantan yang cukup iya besar. yang besar itu ternyata di balik itu tuh ada fakta-fakta yang menyebutkan gitu. Bukan banget. Pokoknya mah itu pembangkit listrik itu bisa wah. Iya, kayak sebahaya itu Iya. gitu kalau nggak di ini dengan baik, nggak dikendali dengan baik gitu. Kasihan penduduk yang ada di Kalimantan Iya. ya khususnya ya. Film tersebut menunjukkan betapa berkuasanya orang beruang dan tidak mampuan orang yang berperan mampu untuk melawan. Dalam film ini juga tuh mengajarkan penonton untuk bersikap bijak dalam menggunakan alat pelindung yang meninjau dari asal mula listrik
kaya, dia yang berkuasa. Jadi contohnya tuh kayak lubang besar bekas galian tambang batu bara. Jadi kan bekas galiannya itu tidak ditutup kembali. Nah, jadi fungsi tanah yang di sana itu tidak lagi berfungsi karena tidak diperbarui lagi. Nah, di film ini juga harusnya menjadi tolak ukur pemerintah terhadap kondisi lingkungan yang juga harus berdampak. Masyarakat sekitar yang batubara itu. Ya, jadi pemerintah bukan pemerintah, pemangku kepentingan dan juga pemimpin batubara itu harusnya memikirkan juga dampaknya terhadap masyarakat gitu. Karena kan kalau terus menerus kayak gitu, terus nggak ada perubahan dan nggak ada peraturan kan, dari mulai tanahnya yang tidak baik-baik saja dan menyalur lagi ke air yang yang kritis, air bersih itu kan, itu juga kan bisa mengakibatkan untuk masyarakatnya juga terkena penyakit atau ya gitulah. Kalau Sebenarnya peraturannya ada, cuma diselewengkan. Iya, betul. Nah, jadi seharusnya nih film ini tuh bagus banget ditonton untuk para pemangku kepentingan. Karena apa? Karena film ini juga mengajarkan kita melihat kita bagaimana kondisi di tambang batubara tersebut gitu. Dan juga di film-film ini juga penuh dengan wawancara, riset dan juga penemuan-penemuan, jadi bagus banget untuk ditonton. Betul. dia terjamin gitu. Iya, jadi datanya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nggak asal main data, sesuai dengan Taat yang tersembunyi. Dari film ini harusnya pemerintah lebih terbuka lagi matanya kan? Karena sudah ada bukti nyatanya gitu. Iya, betul. Harus ditonton sih. Wajib. Karena dampaknya itu ke masyarakat dan juga lingkungan. Terus selain itu ada rekomendasi film lain nggak sih selain ini? Ada satu lagi apa itu? Judulnya itu Alangkah Indahnya Negeri. Oh ya, itu film bagus banget juga itu. Alangkah lucunya negeri ini bukan sih? Oh iya. Oh iya. Itu kayaknya. Dia menceritakan apa sih? Aku tuh udah pernah nonton ya, tapi kayak nggak aku cermati banget itu dia menceritakan apa. Terus itu kalau nggak salah aku pernah lihat juga spoilernya itu di tahun 2010 nggak sih? Tepatnya itu kayaknya ya. Kalau yang aku lihat Dia tuh kayak apa? Dia tuh lulusan sarjana kan. Nah terus karena dia tuh udah lulus sarjana itu 2 tahunan apa ya? Nah dia tuh nggak dapat kerja, bertemulah sama si Malik apa Muluk apa ya? Aku juga nggak ngerti. kalau nggak salah itu yang lulus sarjana namanya namanya Muluk Muluk. nggak sih? Iya. Nah, yang Malik itu ada nama Malik nggak sih? Muluk ya? Kan itu Muluk itu Oh, tuh iya. si Muluk kalau nggak salah aku kan lihat spoilernya itu Muluk bertemu dengan si Komet. Oh, Komet yang ya. anak kecil itu kan. Gimana sih ceritanya guys? Aku belum nonton. Dan itu ya, kalau seingat aku itu si Muluk ya, Muluk itu kan lulusan sarjana, pengangguran udah 2 tahun gitu. Dia kan udah mencari kerjaan ya, udah berkeliling mencari kerjaan, terus dia masukin lamaran ke sini, tapi nggak ada hasilnya gitu kan, nggak ada yang keterima gitu, nggak ada yang kualitasnya. Terus bertemulah sama si siapa? Komet. Nah, iya Komet. Si Komet ini tadi tuh pencopet ternyata. Nah, si Komet ini tadi si Muluk ini tadi tuh bilang katanya gimana kan? Mendapat kesempatan pekerjaan dari si Iya. sang copet. Kok bisa? Jadi tuh kayak apa ya? Dia tuh udah kayak putus asa apa ya? Pakai mana ya? Karena udah dia berkeliling 2 tahunan kan gak dapat kerja. Jadi dia udah ya udahlah, aku ngikut si Komet ini aja kayak Nah, gitu ya. si Muluk itu diajak sama si Komet buat ketemu si Sama Jarot. Bosnya Jarot, bosnya si Copet itu. Bos Iya, si bener Copet. banget. Dari situ baru si Muluk ini punya pemikiran untuk merubah orang-orang copet itu untuk lebih baik lagi. Iya nggak benar, sih? iya, jadi dia tuh masuk ke sana itu kayak ingin merubah si Muluk siapa? Joret siapa? Jarot dan kawan-kawannya. Si Jarot dan bosnya itu ke
lebih baik lagi karena si bosnya itu kayak lulusan sarjana juga nggak sih harusnya? Bosnya apa salah satu karyawannya sih, bukan karyawan sih, itunya yang lulusan sarjana juga. Iya, pokoknya ada yang lulusan sarjana juga. Jadi dia tuh ingin Memberikan pelajaran baik iya, kepada betul. yang belajar sholat dan Iya. Kamu harus nonton Iya, sih. keren banget sih. Sebenarnya itu tuh seru banget Iya, sih filmnya. lucu. Tapi aku kayak kayak gitu ya. Tapi kilas-kilas iya betul. Tapi dari sini kita juga bisa ambil pelajaran, tahu kayak di negeri kita ini tuh kebanyakan orang-orang tuh kalau mau apa sih kasih kerja orang tuh harus yang kayak bayar gitu loh. bagus, harus ini harus orang dalam, seharusnya nggak kayak gitu kan, kasihan orang-orang yang kayak gitu jadinya nggak dapat kerja, makanya mereka copet. Pas seandainya kita punya peluang kerja yang banyak, terus apa sih nggak ada kriteria yang kayak gini gitu kan, itu kan bisa mereka nggak bakalan copet, insya Allah. Jadi kan intinya tuh banyakin peluang kerja lah ya. Iya, Itu kan juga kan kayak lulusan sarjana udah capek-capek kan, sarjana nggak capek maksudnya ya udah berjuang Iya, ya. uang. Masa kerja jadi pencopet kan ya? Iya, gitu. Kamu harus nonton sih, bagus banget itu. Kayak pernah dengar tapi main tuh belum tertarik. Nanti lah ya aku share linknya. Boleh, boleh. Boleh lah, nanti nobar kita ya. Itulah hasil review film dari kelompok kami. Jangan lupa tonton video aslinya dan jangan lupa juga Like, comment, dan subscribe.